Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perkuliahan pengamatan hama dan penyakit tanaman. Sebelum kita mulai perkuliahan pengamatan hama dan penyakit tanaman, Bapak akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Agar kalian lebih memahami tentang perkuliahan ini, Bapak akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Di sini, pada rencana pembelajaran yang pertama, kita akan kuliah berkaitan tentang pendahuluan tentang perkuliahan ini, berkaitan dengan pengamatan hama dan penyakit tanaman. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang teknik sampling, pengamatan hama dan penyakit tanaman secara umum. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang filosofi menentukan presentase dan intensitas serangan OPT. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang menentukan nilai indeks keanekaragaman. Di situ berkaitan dengan dominansi dan kemerataan dari spesies. Pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang teknik pengamatan penggerek buah kopi. Pada pertemuan keenam, di sini kita akan membahas tentang distribusi atau agihan penyakit tanaman. Dan di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang filosofi menentukan presentase dan intensitas serangan OPT dan sampling acak dan pervasif. Di pertemuan ke-8, di sini kita akan membahas tentang pengamatan penyakit sistemik. Nah, di sini kita akan membahas berkaitan dengan metode pengamatan, analisis data, pengamatan dan intensitas serangan. Di pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang bagaimana pengamatan penyakit yang non-sistemik. Nah, di situ kita akan membahas juga tentang pengamatan, analisis data, dan intensitas serangan. Di pertemuan ke-10, di sini kita akan membahas tentang bagaimana gejala, kemungkinan penyebab, dan pertimbangan sampling penyakit tanaman. Dan di pertemuan ke-11 selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara pengambilan contoh penyakit tanaman dan analisisnya. Di pertemuan ke-13, di sini kita akan mempelajari cara menghitung kerapatan spora dan juga mempelajari tentang pengenalan medium selektif. Di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-14, di sini kita akan mempelajari tentang gejala, kemungkinan penyebab, dan bagaimana sampling pada hama tanaman. Ya, itu tadi RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dari mata kuliah ini. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan pertemuan pertama pada mata kuliah ini. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita akan melihat video tentang penerapan dari pengamatan hama dan penyakit tanaman di bidang pertanian. Baiklah, kita akan lihat videonya. Integrated Pest Management, or IPM, is a holistic pest management approach. By selecting and using several pest control mechanisms, it reduces the status of pests to tolerable levels, while minimizing risks to the environment or human health. The goal of including IPM in the Global GAP framework is ultimately to ensure the sustainable production of a healthy crop. IPM consists of three main pillars, namely prevention, monitoring and evaluation, and intervention. As a first step, maximum effort should be made to prevent problems with pests, diseases, and weeds to avoid the need for intervention. Examples include rotation of crops according to a predefined crop rotation program, ensuring optimal plant spacing or plant density, choosing more resistant plant varieties and rootstocks, and
ensuring hygienic conditions in and around the field. Secondly, monitoring and evaluation is the systematic inspection of the crop and its surroundings to identify presence, stage, and intensity level of pests, diseases, and weeds. Examples include implementing a scouting program for the crop and, where possible, planting and monitoring indicator plants next to the production site, as well as the use of early warning systems which rely on weather forecasting to alert the producer about a possible increase in disease or pest incidents due to favorable weather conditions. Then, if intervention is required, the producer must consider a combination of mechanical, biological, and chemical methods, such as mechanical or physical removal of pests, diseased plant parts, and weeds, the use of natural predators or pheromone traps, the use of natural products like oils and botanical products, and the use of synthetic chemical plant protection products. Where agrochemical applications are made, optimal application techniques must be followed and agrochemical resistance prevented, for example, by the rotation of active ingredients. Overall, IPM is considered as a flexible system. It consists of a combination of different methods and must suit the local conditions under which the particular crop is produced. For more information, contact Global Gap at info@globalgap.org. Video tadi merupakan salah satu contoh bentuk pengamatan hama dan penyakit tanaman pada bidang pertanian. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada mahasiswa yang ingin ditanyakan pada video tersebut? Saya kok izin tanya, gimana cara pengendalian hama pada tanaman cabai misalnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana cara pengendalian hama pada tanaman cabai? Untuk pengendalian hama pada tanaman cabai itu ada berbagai macam jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian secara hayati dan juga ada pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara hayati kita bisa menggunakan jamur entomopatogen, yaitu bisa berupa Beauveria bassiana. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, agar kalian lebih memahami perkuliahan kita pada hari ini berkaitan dengan pengendalian dan pengamatan hama dan penyakit tanaman, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu berupa pembuatan makalah yang nantinya Bapak berikan waktu selama 1 minggu. Kalian bisa mengumpulkan makalah tersebut melalui akun e-learning kalian masing-masing. Nanti kalian submit paling lambat yaitu 1 minggu. Cukup sekian perkuliahan pengamatan hama dan penyakit tanaman pada hari ini. Sampai berjumpa pada perkuliahan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.